Okay, boys, here we go. Halo Celengers, kalian punya film romantis atau komedi yang belum pernah dirangkum di YouTube nggak? Kalau ada, boleh tuh ditulis di kolom komentar. Nanti Mimin rangkumin deh. Tapi khusus film yang belum pernah channel lain rangkum ya. Oke, kali ini Mimin akan menceritakan alur film yang berjudul My Lucky Star. Film ini berasal dari Cina yang dirilis pada tanggal 17 September 2013. Daripada kalian penasaran, mari melebur ke alurnya. Film dibuka dengan adegan tokoh imajinasi. Ada seorang gadis bergaun merah berteriak meminta tolong. Lalu ia dihampiri oleh seorang wanita bertopeng hitam yang berkata bahwa berteriak minta tolong tidak ada gunanya. Sang pangeran tidak akan datang menolong sebab pangeran tidak mencintai si gadis bergaun merah tersebut. Tiba-tiba, sang pangeran muncul untuk segera membebaskan si gadis. Si gadis senang karena pangeran akhirnya datang. Lalu keduanya berciuman. Akan tetapi, semua adegan itu hanyalah cerita komik buatan gadis tukang khayal yang bernama Sophie. Sophie menyadari bahwa cerita tentang pangeran hanya ada di kertas gambarnya saja. Namun, ia berharap semua itu bisa menjadi kenyataan. Sophie adalah seorang gadis biasa yang tinggal di gang kotor. Ia memiliki impian untuk bertemu dengan pangeran dan berciuman dengannya. Di tempat kerja, Sophie senang menggambar. Ia juga sering berkhayal. Sampai-sampai kliennya yang sedang menelponnya untuk pesan tiket pesawat menjadi marah karena Sophie diam saja. Tak hanya itu, ternyata bosnya sudah berdiri di hadapan Sophie. Lalu menyatakan bahwa Sophie adalah karyawan terburuk karena penjualannya sangat buruk di bulan itu. Bosnya menyuruh seluruh karyawan agar tidak mencontoh kinerja Sophie. Seusai mengomel, bos kembali kesal melihat dirinya digambar oleh Sophie. Dalam pikiran Sophie, ia sangat ingin menghajar bosnya. Setelah itu, Sophie menerima telepon yang mengatakan bahwa dirinya memenangkan hadiah undian My Lucky Star, yaitu perjalanan mewah selama 5 hari ke Singapura. Eits, tentang Sophie yang menang undian ini benar-benar nyata ya, bukan sedang berkhayal. Sophie tampak sangat-sangat senang kala itu. Sepulang dari kerja, Sophie ditelepon oleh dua teman dekatnya, yaitu Lucy dan Lily. Mereka ingin mengajak Sophie untuk nongkrong. Awalnya Sophie tidak mau, tetapi Lily membujuknya dengan cara akan mengenalkan Sophie dengan seorang pengusaha. Lucy tidak terima, sebab kenapa pengusaha itu tidak dikenalkan pada Lucy saja. Lalu mereka berdua pun ribut. Mendengar keributan itu, akhirnya Sophie mengiyakan ajakan nongkrong itu. Pada akhir telepon, Lily berkata bahwa Cici temannya juga akan ikut datang. Maka Sophie harus pakai baju yang mewah agar tidak dihina oleh Cici. Malamnya, Sophie datang dengan gaun berwarna pink. Lily dan Lucy heran melihatnya, lalu bertanya, ada masalah apa hingga Sophie berpenampilan seperti itu. Sophie pun menjawab, dia berpakaian seperti itu agar Cici nantinya terdiam. Kemudian, Sophie bercerita tentang komik baru buatannya. Sophie menggambar seorang pahlawan yang baik, pengertian, elegan, cerdik, dan tampan. Lily dan Lucy menertawakan Sophie. Kemudian Sophie menunjukkan hadiah liburan yang baru saja dimenangkannya. Ia ingin mengajak Lily dan Lucy ikut liburan bersamanya. Tiba-tiba saja datanglah Cici yang memamerkan pacarnya yang bekerja sebagai eksekutif di penerbitan. Tak hanya itu, Cici menghina Sophie yang bekerja sebagai penjual tiket pesawat. Lily dan Lucy berusaha menenangkan Sophie yang sudah kelihatan kesal. Lalu berkata mereka berdua akan ikut liburan ke Singapura. Ketiganya pun bersulang demi persaudaraan. Di tempat lain, ada seorang bos yang mengutus agen rahasia bernama David. David ditugaskan pergi ke Singapura untuk misi penyelamatan berlian Lucky Star. Berlian itu baru saja dicuri saat sedang ditampilkan saat pameran di London. Berlian itu diduga akan dijual untuk dijadikan senjata laser penghancur. Kemudian diketahui seorang bernama Gao disewa untuk mengambil berlian itu. Gao adalah pembunuh kejam yang berbahaya. David harus mengambil berlian itu dan menemukan siapa sebenarnya sang pembeli berlian itu. Sebelum pergi, bos mengingatkan agar David bekerja dengan profesional dan jangan seperti pada misi sebelumnya yang malah jatuh cinta pada tersangka. David pun segera pergi ke Singapura. Begitu juga dengan Sophie.
Setibanya di Singapura, Sophie tak sengaja menjatuhkan kopernya hingga baju-bajunya berhamburan. Lalu muncullah David yang menjalankan misi untuk memata-matai target bernama Gao. David berpura-pura membantu Sophie untuk memotret wajah target yang akan dikirimkan ke Bo, si ahli IT. Di sisi lain, Sophie tampak kagum dengan ketampanan David yang mirip dengan tokoh komik buatannya. Setelah itu, David membantu membawakan kopernya. Melihat David, khayalan Sophie terus bekerja, bahkan sudah membayangkan menikah dan memiliki anak dengannya. David mencoba menyadarkan Sophie. Lalu ia membelikan baju baru untuk Sophie. Resepsionis memberikan kartu undangan kepada David. Lalu David bergegas pergi. Sophie penasaran tentang undangan itu, lalu bertanya kepada resepsionis. Resepsionis mengungkapkan bahwa itu adalah undangan pesta pribadi si Skydeck. Setelah itu, David melanjutkan aksi memata-matai Gao yang sedang telepon. Transaksi berlian akan dilakukan pada malam harinya. Ada kode khusus yang harus disebutkan untuk bertemu dengan penjual berlian. Kodenya ada 3 kalimat, yaitu aku ingin minum di ruang belakang. Ruang belakang adalah tempat barangnya. Dan terakhir, barang itulah yang aku inginkan. Semua kode harus dikatakan secara urut. Sesampainya di kamar, Sophie menelpon kedua temannya yang tidak jadi ikut liburan. Sophie bercerita bahwa dia baru saja bertemu dengan pria tampan yang mirip dengan tokoh di komiknya. Namun, Sophie tak yakin bisa bertemu dengan pria itu lagi. Tiba-tiba saja bel pintu pun berbunyi. Pelayan membawakan baju pemberian dari David. Sophie tampak bersemangat. Ia berencana akan menemui David di acara pesta pribadi. Malamnya, David menghadiri acara pesta itu. Sophie yang tidak punya undangan tidak diperbolehkan masuk oleh penjaga. Kemudian Gao datang dan menunjukkan undangannya. Tetapi undangannya error karena sistem diganggu oleh Bo, si ahli IT. Tiba-tiba Sophie menemukan ide. Ia menyamar sebagai pelayan seksi. Sophie yang melihat David segera menghampirinya. Saat itu David yang sedang mengucapkan kode khusus malah diganggu oleh Sophie, sehingga pelayan bar jadi kebingungan. David heran apa yang Sophie lakukan. Kemudian David pergi sebentar untuk menerima pesan suara. Bo berkata kepada David bahwa Gao sudah berhasil masuk ke pesta dan kode baru saja diganti. Secara kebetulan Sophie berkata kepada pelayan, barangnya sulit didapatkan, aku mau barangnya juga. Lalu ia meminum minuman alkohol yang diberikan. Ternyata kode baru itu diucapkan tak sengaja oleh Sophie. Setelah itu, pelayan membawa Sophie menuju ruang belakang untuk bertemu dengan si penjual berlian. Sophie yang tidak tahu apa-apa mengira bahwa berlian itu hadiah dari undian yang dimenangkannya. Sophie membuat kunci koper dengan sidik bibirnya, lalu kembali ke bar. David menanyakan di mana minumannya. Pelayan mengatakan bahwa sudah diminum oleh pacar David. Lalu datanglah Gao menyebutkan kode khusus. Pelayan tampak bingung menyadari adanya kesalahan. Tiba-tiba saja Sophie berteriak memanggil David dan berkata bahwa dia baru saja menang berlian. Melihat itu, Gao memerintahkan anak buahnya untuk menangkap Sophie. Terjadilah perkelahian antara David dengan Gao beserta anak buahnya. Anak buah Gao merebut koper dari Sophie. Karena kondisi yang kacau, David mengikat Sophie ke badannya, lalu melompat dari atas gedung itu. David sudah menyiapkan rencana B dengan parasutnya. Sophie tampak senang berpegang erat ke David. Ia masih mengira semua yang terjadi adalah bagian dari paket hadiah undian. Saat mendarat, Gao dan anak buahnya langsung mengejar David dan Sophie. Selama kejar-kejaran, Sophie masih sempat-sempatnya menelpon temannya dan menceritakan pengalaman yang baru saja dia alami. Sophie lalu mengecek jari manis David untuk melihat apakah David sudah menikah atau belum. Karena Sophie terlalu berisik, David memukul lehernya hingga pingsan. David dan Sophie berhasil melarikan diri. Kemudian Gao menelpon bosnya untuk memberitahu bahwa ia berhasil mendapatkan berlian itu, tetapi bermasalah dengan kunci koper. Keesokan harinya, David dan Bo membawa Sophie ke pulau terpencil. Tempat itu berjarak 2000 km dari hotel di mana Sophie menginap. Kemudian David menjelaskan kepada Sophie tentang misi mereka untuk mengambil berlian Lucky Star. Berlian itu bukan berlian biasa sebab dapat menyerap energi terpanas, namun tetap dingin saat disentuh.
Bo menunjukkan kepada Sophie sebuah USB temuannya yang dapat menghack sistem apapun. Kemudian David menanyakan bagaimana wajah si penjual berlian yang ditemui oleh Sophie. Lalu Sophie menunjukkan kemahirannya dalam menggambar. Gambar wajah pun di-scan dan muncul kecocokan dengan data salah satu pencuri berlian yang bernama Lee Wan. David mendapatkan clue tempat di mana si pencuri biasa nongkrong, yaitu sebuah klub di Hong Kong. Dalam rencananya, David meminta Sophie terlibat menjadi penari klub yang nantinya akan menggoda Lee Wan. Namun Sophie yang takut mati justru malah menangis. David pun membujuknya dan membuat kesepakatan. Jika Sophie berhasil membantu menemukan berlian itu, maka Sophie diizinkan pulang. Di tempat lain, bos bertato laba-laba mendapatkan info dari ahli IT-nya kalau jutaan sidik jari tidak bisa membuka kunci koper. Satu-satunya cara adalah dengan menemukan si gadis kunci. Gadis yang dimaksud adalah Sophie. Bos bertato laba-laba menampar Gao dan memintanya untuk bertanggung jawab dengan diberi waktu 3 hari menyelesaikannya. Sebab 3 hari lagi sudah dijadwalkan acara lelang senjata laser ampuh itu. Kembali ke pulau terpencil, David mengajari Sophie banyak jurus kungfu. Selanjutnya David menjelaskan strategi yang akan dijalankan. Sophie ditugaskan untuk menggoda Lee Wan, lalu memasukkan cairan kejujuran ke minumannya. Sehingga Lee Wan nanti akan berkata jujur siapa sebenarnya si pembeli berlian itu. Pada malam harinya, Sophie menyamar menjadi penari klub dan David menjadi asistennya. Saat tampil di panggung, Sophie yang tak jago menari membuat kekacauan dengan penari lainnya. Melihat itu, David mengambil alih memainkan drum. Sophie pun menari dengan gilanya untuk menarik perhatian Lee Wan. Setelah itu, Sophie berganti baju dan menghampiri Lee Wan. Ia memasukkan cairan kejujuran ke minumannya. Namun gelas diputar oleh Lee Wan sehingga tidak tahu gelas mana yang berisi cairan kejujuran. Tak disangka Sophie lah yang meminum cairan itu. Sophie berkata jujur bahwa ia pernah bertemu Lee Wan di Singapura. Kini Sophie sedang menjadi mata-mata yang disuruh untuk memberikan cairan kejujuran pada Lee Wan. Lee Wan yang merasa terancam menghubungi anak buahnya. Perkelahian kembali terjadi. Rencana A gagal karena ulah Sophie. David pun menginstruksikan untuk rencana B. Bo datang mengemudikan kendaraan pengangkut boneka. Lalu David melompat ke bak belakang bersama Sophie. David memarahi Sophie atas keteledorannya. Sophie pun berkata bahwa dirinya memang bukanlah mata-mata. Tiba-tiba saja Sophie yang masih terpengaruh cairan kejujuran malah memuji bahwa David tampak seksi kalau marah. Lalu Sophie menceritakan bahwa David mirip dengan tokoh komiknya. Sophie bertanya apakah David jatuh cinta padanya. Lalu David menjawab bahwa ia sedang dalam sebuah misi, sehingga hubungannya harus tetap profesional. Sophie yang menyadari David jatuh cinta padanya, lalu merangkulkan tangan David ke bahunya. Pagi harinya, Sophie yang telah sadar dari cairan bertanya apakah dirinya semalam mengacaukan rencana. David menjawab, Sophie telah berhasil membawa kabur HP milik Lee Wan, sehingga bisa diselidiki riwayat panggilan teleponnya. Bo mendapat clue gambar laba-laba. Melihat itu, David mengetahui tanda tato itu adalah Charles Wong yang dijuluki Black Widow. Tiba-tiba David mengungkapkan bahwa Sophie tidak boleh terlibat dalam misi ini karena Black Widow adalah seorang yang berbahaya dan kejam. Black Widow dulunya adalah tunangan David. Saat David menjalankan misinya, pada akhirnya Sophie kembali dilibatkan dalam misi. David memasangkan gelang ke tangan Sophie. Lalu ia berkata bahwa gelang itu memiliki alat pelacak. Jika Sophie mendapat masalah, tekan saja tombolnya. Maka David akan mencari dimanapun Sophie berada. Hari besoknya, Sophie menyamar sebagai wanita kaya yang memiliki perusahaan perhiasan. Black Widow tertarik ngobrol dengan Sophie karena sama-sama kaya. Sophie ditugaskan untuk menempelkan alat pelacak ke barang milik Black Widow agar nantinya mudah menemukan tempat penyimpanan koper belian Lucky Star itu. Saat sedang ngobrol, Black Widow melihat ada perekam suara dan earphone yang dipakai oleh Sophie. David menyadari ada sesuatu yang tidak beres, lalu berusaha mengirim pesan agar Sophie segera kabur saja. Akan tetapi alat pengirim pesannya error. Sophie dibawa oleh Black Widow ke tempat penyimpanan berlian. Mereka pergi menggunakan pesawat, sedangkan David dan Bo berusaha mengejar dengan perahu. Black Widow membawa Sophie untuk membuka koper berlian dengan sidik jarinya, namun koper tidak terbuka. Saat Sophie mencoba melarikan diri, ia dihadang oleh Gao, dan Black Widow menodong kepalanya dengan pistol. Sophie pun terpaksa membuka koper itu dengan menciumnya. Black Widow yang akan membunuh Sophie diberitahu oleh Gao bahwa seorang bernama William sedang menunggunya di lobi.
William ternyata adalah nama lain dari David. Ia berusaha merayu Black Widow, mantan tunangannya dulu. Black Widow meminta David untuk membuktikan cintanya. Kemudian David mengarahkan pistolnya ke arah Sophie. Sophie shock dan menangis sebab merasa telah dibohongi oleh David. David menembakkan pistolnya ke Sophie. Sophie terbangun dari tidurnya. Ia menemukan surat dari Bo yang isinya mengatakan bahwa Bo melihat David dan Gao melemparkan tubuh Sophie yang tak bernyawa ke tepi pantai. Kemudian David dan Black Widow pergi melesat dengan speedboatnya. Untungnya Sophie ditembak dengan serum kematian palsu, sehingga ia tidak benar-benar mati. Bo meminta Sophie untuk pulang saja dan telah memberinya tiket pesawat. Sophie tampak sedih dengan kisahnya yang baru saja terjadi. Ia terus menggambar komik, namun lalu membuangnya. Tiba-tiba saja ia teringat gelang pemberian David. Awalnya ia sedih, tetapi ia segera menyadari gelang itu sudah tidak terpasang di tangannya. Ia menyimpulkan bahwa David membawanya dan membutuhkan bantuan Sophie untuk melacak. Jadi misi itu belum selesai. Sophie berusaha mengabari Bo tentang lokasi David sekarang. Kemudian Sophie melanjutkan perjalanannya sendiri menuju Makau. Selama perjalanan, ia menceritakan kepada teman-temannya tentang kisahnya yang seru. Tetapi teman-temannya tidak mempercayai Sophie. Di Makau, David diminta menemani Black Widow untuk berenang, tetapi ia memilih untuk tiduran bersantai saja. Hal itu ia lakukan agar ia bisa memasang USB ke laptop Black Widow untuk meratasnya. Sementara itu, Sophie telah sampai di lobi hotel. Sophie mengaku kepada resepsionis bahwa dirinya adalah Charles Wong. Resepsionis bertanya apakah Charles Wong yang akan menikah nanti malam. Melihat bingkai foto David dan Charles, Sophie tampak sangat kesal dan segera menuju ke lokasi. Namun resepsionis yang curiga melaporkan hal tersebut ke Gao. Kemudian Gao menunjukkan foto Sophie yang baru saja sampai di lobi hotel. Black Widow sangat kesal dan merasa dirinya idiot sudah mempercayai David. Rencana peluncuran senjata laser tetap akan dijalankan malamnya. Sedangkan Black Widow akan membunuh David di acara pernikahan dengan cairan lipstik yang beracun. David akan mati dalam satu kali ciuman. Di tempat lain, Sophie kebingungan memahami peta hotel. Tiba-tiba saja muncullah anak buah dari Gao yang mengejarnya. Kejar-kejaran terjadi di atas perahu. Sophie berhasil menjatuhkan para anak buah itu ke kolam. Ia pun sangat senang. Kemudian Sophie melihat petunjuk arah menuju lokasi pernikahan. Sophie pun segera menuju ke sana dengan perahunya. Di lokasi pernikahan, David berhadapan dengan Black Widow untuk melangsungkan janji pernikahan. Di ruang pengendali senjata, Gao berkomunikasi dengan para calon pembeli senjata. Senjata akan menembakkan laser untuk menghancurkan wilayah Bermuda dalam waktu 90 detik lagi. Di perahu, Sophie masih berusaha keras mendayung perahunya agar dapat segera membatalkan pernikahan pujaan hatinya. Hingga sampai di detik-detik akhir waktu peluncuran senjata, Black Widow akan segera mencium David. Namun tiba-tiba saja Sophie berteriak memanggil nama David dan menghampirinya. Di sisi lain, senjata justru malah error karena mesin mati. Terjadi kendala teknis sehingga perlu diperbaiki sebentar. Di lokasi pernikahan, Sophie datang memarahi David yang mengkhianatinya. Lalu Sophie bertanya lagi, apakah David benar-benar mencintai dirinya? Sementara itu, Black Widow meminta David untuk berciuman dengannya. Mendengar itu, Sophie langsung mendorong Black Widow. Melihat pertengkaran dua wanita itu, para tamu bayaran justru terhibur dan bertepuk tangan. Kemudian Gao mengabari Black Widow bahwa senjata bisa direset ulang dengan password yang dimiliki Black Widow. Black Widow pun berlari menuju ruang kendali senjata. Namun Sophie menghalangi langkahnya. Kejar-kejaran pun terjadi. Sampai di ruang kendali, Black Widow langsung memasukkan password ke sistem. Lalu sistem senjata kembali menyala. Senjata akan menembak dalam waktu 3 menit. David dijerat lehernya oleh Gao. Lalu Black Widow yang merasa dikhianati cintanya berusaha kembali untuk mencium David. Tiba-tiba saja muncullah Sophie dengan meninju wajah Black Widow. Kemudian David menyuruh Sophie segera mengambil berlian yang terpasang. Perkelahian kembali terjadi. Waktu tinggal 1 menit. Tiba-tiba Gao mendekap Sophie dan mengarahkan pisau ke lehernya.
Untungnya, sebelumnya Sophie pernah diajari kungfu oleh David. Sophie pun membanting Gao ke arah depan. Dilanjutkan David yang melemparkan badan Gao ke arah Black Widow. Kepanikan terjadi, sistem tak bisa dihentikan. Lalu Sophie berinisiatif mengambil berlian yang terpasang. David yang mengetahui senjata akan segera meledak, lalu mengajak Sophie untuk melompat bersama. Ledakan senjata pun terjadi. Setelah itu, pasukan polisi memasuki ruangan untuk menangkap Gao dan Black Widow. Bos mengungkapkan bahwa David telah bekerja dengan hebat dan dapat diandalkan. Mendengar perkataan bosnya itu, David berusaha bersikap profesional sebagai seorang agen. David menjabat tangan Sophie dengan mengucapkan terima kasih dan memberitahu bahwa ada agennya yang lain akan mengantar Sophie segera pulang. Mendengar itu, Sophie terlihat shock dan sangat sedih. David pun segera pergi meninggalkan Sophie. Sekembalinya dari liburan itu, Sophie tampak sedih dan menggambar seluruh kisahnya ke dalam komik. Ia mengingat setiap kenangan bersama David dan seakan melihat semuanya di kaca jendelanya. Setelah semuanya berlalu, Sophie melanjutkan kehidupan yang baru di tempat baru dengan teman baru, dan kini ia tidak peduli meski tidak ada seorang pun yang percaya padanya. Sophie melukis seorang gadis kecil. Ia pun memberikan hasil lukisannya kepada gadis itu. Saat sedang membereskan alat lukis, tiba-tiba saja ada seorang yang juga ingin dilukisnya. Namun Sophie menolaknya karena pekerjaan hari itu sudah selesai. Orang tersebut berkata sayang sekali, padahal dia ingin memberikan lukisan itu ke gadis yang spesial. Tak peduli dimanapun dia, ia akan mencarinya. Mendengar perkataan itu, Sophie terkejut dan menoleh ke belakang. Ternyata seorang yang berbicara itu adalah David. Sophie terlihat sangat bahagia. Mereka pun berpelukan dan berciuman. Bercinta denganmu sungguh nikmat, dan film pun tamat.